Afridon, jurnalis investigasi berita editorial.com telusuri dunia malam hingga transportasi Jakarta Sumatera. Jakarta, jurnalis Afridon dari media berita editorial.com kembali menunjukkan investigasinya yang tajam. Pada Selasa, tanggal 11 Februari tahun 2026, ia melakukan rangkaian liputan mendalam di kawasan Mangga Besar, Bekasi, hingga Tangerang, menyoroti dinamika ekonomi, sosial, budaya, hingga kriminalitas di pusat keramaian malam ibu kota. Dalam kunjungan ke Mabes Polri, Afridon bertemu sumber penting bernama Siska bersama rekan seprofesi Ivan dari Media On TV. Dari sana, ia melanjutkan penelusuran ke Kejaksaan Agung, bertemu pejabat Budiman untuk membela isu penegakan hukum teraktual. Sementara itu, rencana pertemuan dengan Irfan di stasiun Tebet batal akibat kemacetan parah. Tugas liputan di Jakarta dan pertemuan dengan mantan wali kota Roberia. Afridon menyebut, salah satu motivasi liputannya ke Jakarta adalah bertemu dengan sahabat sekaligus mantan wali kota Pariaman, Roberia, sebagai bagian dari investigasi mengenai dinamika perkotaan dan pembangunan. Menelusuri transportasi kereta, Jakarta Bekasi Manggarai Jayakarta Tangerang Rangkas Bitung Merak. Pada Jumat, tanggal 13 Februari tahun 2026, pukul 12 waktu Indonesia Barat, Afridon melanjutkan liputan tentang transportasi kereta. Ia meninjau jalur padat seperti Bekasi, Manggarai, Jayakarta, hingga Rangkas Bitung dan Merak. Dengan gaya hidup hemat khas jurnalis lapangan, ia hanya membeli nasi padang sambal terpisah dan sebotol air mineral Rp6.000 untuk makan di atas kapal menuju Merak. Berawal dari Baspalala, berakhir di Basmior, kisah dari Jalan Raya. Ketika bermaksud pulang ke Sumatera Barat, Afridon sempat ditawari tiket Baspalala tujuan Pariaman seharga Rp350.000, namun ia menunda keberangkatan. Tak lama kemudian melintas Basmior, armada populer tahun 2024 dengan Stokar Am, perantau asal Pasaman yang tinggal di Lubuk Alung. Dari sinilah kisah menarik mulai muncul. Afridon berkenalan dengan Hen, sopir 1, Ar, sopir 2, Am, kondektur yang selalu sigap, meski hanya bisa tidur ayam di dekat pintu bas. Mereka bercerita tentang kerasnya profesi sopir bas antar kota. Dengan kursi 36 seat, Basmior menawarkan tiket kamar biasa. 2 orang Bekasi Rp880.000, 1 orang kamar Rp875.000. Kursi biasa Padang Jakarta Rp800.000. Afridon sendiri menjual tiket setengah harga, yaitu Rp400.000 setelah negosiasi langsung dengan kondektur. Ia BA-nya 7023 JBU. Kita berada di Merak naik bus Mior tujuan ke Padang Pariaman. Dalam perjalanan, para sopir dan kondektur menikmati kopi dan rokok Ji Samsu, Ese, serta gudang garam. Mereka berhenti di rumah makan Begadang 3, Lampung, tempat para sopir sering berkumpul. Di sini Afridon bergabung makan bersama sambil mendengarkan keluhan tentang kelangkaan BBM di daerah tersebut. Di lokasi yang sama, muncul sosok Uni Sylvia Cankan, sopir wanita terkenal di media sosial. Penampilannya mencolok, kemeja oranye, kacamata, celana jeans hitam, serta gaya yang gesit dan percaya diri. Sylvia dikenal sebagai sopir perempuan yang tangguh, ramah, dan mampu mengendarai mobil dari Jakarta hingga Padang sendirian, sebuah kemampuan yang membuatnya viral di dunia maya. Bas dicuci, kisah berlanjut, dan wawancara eksklusif. Di halaman rumah makan Begadang 3, armada Mior dicuci hingga bersih sebelum kembali melaju cepat menuju Padang. Dalam jeda perjalanan, Afridon mendapat kesempatan langka mewawancarai Uni Sylvia secara langsung. Dengan latar suara mesin bas dan hiruk-pikuk sopir lain yang sedang rehat, ia menggali kisah Sylvia sebagai ikon sopir perempuan Sumatera yang populer karena ketangguhan dan keluasannya di jalan raya. Afridon, jurnalis investigasi yang tak pernah berhenti bergerak. Perjalanan liputan dari Jakarta hingga Lampung tersebut menunjukkan satu hal, Afridon adalah jurnalis yang hidup dari lapangan, bukan dari meja redaksi. Ia menelusuri dunia malam, transportasi, hingga kehidupan sopir lintas pulau untuk menghadirkan berita yang otentik, jujur, dan memiliki nyawa. Ia bukti bahwa jurnalisme sejati lahir dari keberanian turun langsung ke tengah masyarakat. Mengikuti jejak Afridon, jurnalis yang menyelam dari dunia malam Jakarta hingga Jalan Raya Sumatera. Pada sebuah malam yang lengang di Mangga Besar, di antara deru musik dan hiruk-pikuk kehidupan malam, langkah seorang jurnalis tampak bergerak tenang namun penuh perhitungan. Dialah Afridon, jurnalis berita editorial.com, yang dikenal karena hobinya turun langsung ke lapangan, menelisik hal-hal yang jarang disentuh, dunia malam, ekonomi akar rumput, budaya kota, hingga sisi gelap kriminalitas. Di balik kamera dan buku catatannya, Afridon memburu cerita, bukan dari layar komputer, tapi dari lorong-lorong kota. Dari Mabes Polri ke Kejaksaan Agung, jejak investigasi yang tak berhenti. Selasa, tanggal 11 Februari tahun 2026, Afridon menyusuri gedung-gedung tinggi ibu kota. Di Mabes Polri, ia bertemu sosok penting bernama Siska, didampingi rekannya yang juga jurnalis, Ivan dari Media On TV. Percakapan keduanya menyentuh isu-isu penegakan hukum dan dinamika kriminal yang mencuat belakangan ini. Dari sana ia melanjutkan perjalanan ke Kejaksaan Agung, bertemu Hadiman, seorang pejabat yang dikenal lugas. Diskusi berlangsung serius, penuh catatan-catatan penting tentang kasus hukum yang sedang ia dalami.
Rencana bertemu Irfan di stasiun Tebet akhirnya batal. Jakarta macet sejak siang, membuat pertemuan tak mungkin dilakukan. Misi bertemu sahabat lama, mantan pejuali kota Roberia. Di sela-sela liputannya, Afridon membawa satu misi pribadi, bertemu sahabatnya, mantan pejuali kota Pariaman, Roberia. Hubungan mereka lama terjalin dalam dunia jurnalistik dan pemerintahan, membuat pertemuan itu menjadi bagian penting dari perjalanan liputan ini. Bagi Afridon, bekerja di Jakarta bukan sekadar tugas, tapi juga ruang memperluas jejaring, memperdalam cerita, dan menambah pemahaman tentang denyut ibu kota. Menelusuri transportasi Jakarta, dari rel hingga dermaga. 2 hari kemudian, Jumat, tanggal 13 Februari tahun 2026, pukul 12 siang, Afridon melanjutkan liputan yang berbeda, menyelami dunia transportasi kereta. Ia mengikuti jalur padat, Jakarta, Bekasi, Manggarai, Jayakarta, Tangerang, Rangkas Bitung, hingga Merak. Kereta demi kereta ia naiki, mencatat perilaku penumpang, ritme kerja petugas KAI, dan denyut perjalanan urban. Untuk menghemat biaya, ia membeli nasi padang sambal terpisah dan sebotol air mineral Rp6.000 untuk disantap di kapal menuju Merak. Ketika Baspalala dilalui, Basmior mengubah cerita. Di Terminal Merak, Afridon awalnya ditawari tiket Baspalala tujuan Pariaman seharga Rp350.000, namun ia menunda keberangkatan. Beberapa saat kemudian melintas Basmior, armada yang populer di tahun 2024. Stokar bas itu, lelaki Pasaman yang tinggal di Lubuk Alung, menyambut Afridon dengan ramah. Dari sinilah perjalanan panjang ini berubah menjadi kisah kemanusiaan. Afridon berkenalan dengan Hen, sopir 1, Ar, sopir 2, kondektur yang bekerja sigap meski hanya tidur ayam bersandar di pintu. Basmior membawa 36 penumpang. Tiket kamar, 2 orang dari Bekasi Rp880.000. 1 orang Rp875.000. Sedangkan kursi biasa Padang Jakarta dihargai Rp800.000. Setelah negosiasi, Afridon mendapat harga jalan Rp400.000, setengah tarif. Ngopi, rokok, dan kisah para sopir jalan lintas. Di sepanjang road trip, mereka berhenti untuk ngopi, merokok Jisamsu, Esse, dan Gudang Garam, sambil berbagi cerita tentang kerasnya hidup di jalan. Mereka makan bersama di rumah makan Begadang 3, Lampung. Disinilah suasana berubah menarik. Afridon bertemu sosok fenomenal media sosial, Uni Sylvia Cankan, sopir wanita yang dikenal lincah, cantik, dan gesit mengemudikan mobil Jakarta Padang. Penampilannya mencuri perhatian, kemeja oranye, kacamata hitam, jeans levis hitam, gaya percaya diri yang mencerminkan ketangguhan. Ia ramah kepada para sopir, dan kehadirannya membuat suasana makan jadi lebih ceria. Di halaman rumah makan Begadang 3, Basmior dicuci bersih sebelum kembali melaju menuju Padang. Wawancara kilat dengan Uni Sylvia, ikon sopir wanita Sumatera. Di los area saat bus berhenti waktu salat maghrib, Afridon mendapatkan kesempatan langka memotret dan mewawancarai Uni Sylvia. Dalam suara kendaraan yang lalu lalang, Sylvia bercerita tentang kehidupannya sebagai sopir perempuan yang menembus jalur berat Jakarta-Sumatera. Ketangguhan, keberanian, dan kelincahannya membuatnya populer di dunia maya. Ia menjadi gambaran bahwa profesi sopir bukan hanya milik laki-laki. Afridon, jurnalis yang hidup dari lapangan. Perjalanan dari dunia malam Mangga Besar, gedung-gedung hukum Jakarta, rel-rel kereta, hingga jalan lintas Sumatera, membuktikan satu hal. Afridon adalah jurnalis yang menyatu dengan cerita. Ia tidak menunggu informasi datang ke redaksi, ia mengejarnya, mengikuti alurnya, dan menghidupkannya dalam catatan. Inilah jurnalisme yang tumbuh dari rasa ingin tahu, keberanian, dan kecintaan pada kehidupan nyata. Di sudut malam Mangga Besar, lampu berkelip bercerita. Afridon melangkah perlahan, menjemput jejak kota tua. Dari Bekasi hingga Tangerang, ia susuri denyut budaya. Ekonomi, sosial, kriminal, semuanya ia baca dengan mata rasa. Ke Mabes Polri datanglah ia, bertemu Siska penuh makna. Bersama Ivan sang seprofesi, mereka bedah kisah negara. Ayo, Kejadian Mior, ia beranjak pulang, Hadiman menyambut dengan suara tegas. Selasa, 11 Februari, catatan investigasi kian jelas. Pertemuan di Tebet tertunda, macet kota jadi alasannya. Namun Afridon tak patah langkah, tekadnya tetap membara. Ia ingin bertemu Roberia, sahabat lama, mantan penjaga kota Pariaman. Di ibu kota mereka berbagi cerita, hubungan keduanya tetap berjalan. Lalu ia susuri rel kereta, dari Manggarai hingga Jayakarta. Rangkas Bitung sampai Merak, mengalir bagai sungai cerita. Nasi padang sederhana ia beli, sambal pedas jadi teman setia. Air 6.000 di kapal diminum, hemat demi liputan berjeda. Di Merak muncul Palala, menawarkan perjalanan ke Pariaman. 350.000 ditawar, Afridon tunda keputusan. Lalu datanglah Basmior, sang kondektur menyapa. Orang Pasaman, tinggal di Lubuk Alung, hidupnya keras dan cerah. Hen sopir pertama, Ar sopir kedua, berbagi jalan 8 jam lamanya. Sang kondektur bekerja rapi, tidur ayam sambil bersandar pintu setianya. Bus bertempat duduk 36, tiket kamar hingga 800.000. Namun Afridon dapat separuh harga, perjalanan pun terasa syahdu. Di depan, dekat kemudi, ia duduk sambil menghirup aroma jalan. Ngopi, merokok Jisamsu, Ener, Gudang Garam, obrolan pun mengalir pelan. Sampai di Lampung, di Begadang 3, mereka makan bersama. Hen,
dan para sopir lain, bagai saudara dalam suka duka. Di sanalah muncul sosok memesona, Uni Sylvia Chan kan namanya. Sopir wanita top medsos, lincah, cantik, dan penuh gaya. Kemeja oranye, kacamata hitam, jeans levis hitam melekat. Keberaniannya seperti api, dari Jakarta hingga Padang ia melesat. Bas dicuci hingga bersih, siap kembali menembus jarak. Mior melaju kencang menuju Padang, tak pernah bergerak lambat. Di los area saat maghrib, Afridon ambil peluang emas. Memotret dan mewawancarai Sylvia, perempuan tangguh yang terkenal luas. Cantik, lincah, pandai menyetir, jalan panjang baginya tak pernah getir. Afridon menulis dengan hati yang hadir, perjalanan ini menjadi syair. Begitulah kisah jurnalis itu, yang mengejar cerita dari malam Jakarta hingga jalan lintas Sumatera. Afridon, pena yang tak pernah berhenti, menulis hidup dari dekat, merasakan dunia apa adanya. Afridon, jurnalis investigasi berita editorial.com telusuri dunia malam hingga transportasi Jakarta Sumatera. Jakarta, jurnalis Afridon dari media berita editorial.com kembali menunjukkan naluri investigasinya yang tajam. Pada Selasa, tanggal 11 Februari tahun 2026, ia melakukan rangkaian liputan mendalam di kawasan Mangga.